Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu modifikasi desain alat Dreminski Etrus detektor untuk mendeteksi birahi pada hewan ternak dan mengetahui kehamilan induk betina. Adapun anggota kelompok 5, yakni ada rekan saya Alamanda dengan NIM K4519001 dan saya Alvina Dua Yuningtyas dengan NIM N01211096. Kemudian ada Dita Rizkiana Firdaus dengan NIM N021110. Kemudian Melisa dengan NIM 4519044, kemudian ada Nurul Ikdamami dengan NIM N01211084 dan Rahma Ainun dengan NIM K4519060. Yang pertama mengenai desain alat, yaitu yang pertama ini desain alat awal yang digunakan sebagai pendeteksi birahi seperti ini. Kemudian kami memodifikasi alat ini. Nah, ini skema desain alat yang kami buat. Jadi pada ujung stick itu kami memberi kamera. Nah, kemudian untuk sticknya sendiri ini dibuat lebih panjang. Kemudian untuk alat yang bawah ini untuk monitornya itu tetap sama. Kemudian agak bawah dilengkapi dengan tombol on off untuk alatnya, kemudian ada tombol on off untuk kamera yang ada di ujung stick. Nah, kemudian alat ini menggunakan baterai. Nah, baterainya itu terletak di dalam yang pegangan alat itu yang bawah, yang belakangnya tombol on off itu. Nah, kemudian alat ini juga dilengkapi dengan fitur Bluetooth. Next. Nah, ini tampilan alat yang sudah dimodifikasi seperti ini. Nah, dapat dilihat alatnya seperti ini. Jadi di ujung atasnya ini ada kamera, gunanya itu untuk melihat kehamilan pada hewan betinanya itu. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk prinsip kerja alat, yang pertama untuk mendeteksi birahi pada hewan ke dalam vagina hewan sedalam 3/4 bagian vagina, kemudian menekan tombol on untuk mengukur daya hambatan listrik pada lendir vagina sebagai indikator birahi hewan. Lendir serviks tersebut memiliki konduktivitas yang relatif tinggi, sehingga semakin banyak lendir serviks, maka daya hambatan listrik semakin rendah. Kemudian hasil pengukuran ditunggu beberapa detik hingga angka yang muncul menjadi konstan pada layar alat. Angka yang tertampil pada layar alat menunjukkan yang ditunjukkan nilai kecil sekitar 190 sampai 230 yang berarti daya hambat listrik semakin tersebut sedang mengalami birahi atau estrus. Kemudian menekan tombol off jika sudah selesai digunakan untuk mendeteksi birahi pada hewan. Baik, untuk prinsip kerja alat yang kedua yaitu untuk mengetahui kehamilan induk betina. Di mana prinsip kerja yang pertama memasukkan alat stick sensor atau transducer yang telah dilengkapi kamera ke dalam vagina yang telah dioleskan gel pelumas sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah stick masuk, kemudian menekan tombol on untuk alat dan dilanjutkan menekan tombol on untuk kamera.
Jadi menekan kedua tombol on pada alat yang setelah disediakan, baik itu untuk alat atau kamera. Kemudian, transducer yang telah berada di dalam rahim akan menggambarkan keadaan organ reproduksi secara jelas melalui monitor, hingga seluruh organ dapat diamati dan tidak ada yang terlewat. Setelah tampilan muncul di monitor, setelah kita dapat melakukan pengamatan dari monitor tersebut, kita dapat menekan tombol off pada alat dan tombol off pada kamera. Kemudian setelah itu, menyambungkan Bluetooth yang terdapat pada alat ke laptop atau monitor yang diinginkan. Setelah tersambung, gambar yang diperoleh dari kamera transducer akan dikirimkan ke perangkat tersambung melalui Bluetooth sehingga kita dapat melihatnya secara visualisasinya. Untuk komponen penyusun alatnya akan diterangkan oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya, untuk komponen penyusun layar atau display, tombol on dan off alat, tombol on dan off kamera, Bluetooth, dan baterai. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi komponen-komponen penyusun alat. Jadi alat yang kita rancang yakni merupakan alat modifikasi, yakni dengan penambahan kamera dan juga fitur Bluetooth di dalamnya. Adanya kamera dapat membuat alat ini menjadi 2-in-1, yakni untuk pendeteksi birahi dan juga pendeteksi kehamilan. Di mana metode yang digunakan untuk mendeteksi birahi yakni mendeteksi adanya hambatan arus listrik pada lendir vagina yang dihasilkan dan juga untuk pendeteksi kehamilan langsung dengan transfi yang akan divisualisasikan oleh kamera dan dikirimkan melalui fitur Bluetooth. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya terdapat 2 tombol pada alat tersebut yang nantinya akan memudahkan pengguna untuk langsung menekan tombol on-off alat dan kamera pada gagang yang terdapat pada alat tersebut. Tombol yang pertama yaitu tombol on dan off untuk alat itu sendiri, dan kemudian juga ada tombol khusus on-off untuk kamera tersebut. Kamera yang ada pada alat dapat dihidupkan ketika dibutuhkan saja. Nantinya akan memberikan keuntungan berupa menghemat daya baterai alat tersebut dan juga akan menjaga kamera agar tidak mudah rusak. Alat ini dapat bekerja dengan menggunakan sumber daya listrik berupa baterai 9 volt tipe 6E22 yang dipasangkan di dalam bagian gagang alat. Kemudian selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatannya itu alat ini itu hemat biaya karena satu alat ini mempunyai 2 fungsi, yaitu untuk mendeteksi birahi dan juga kehamilan. Kemudian alat ini juga dilengkapi Bluetooth untuk menyambungkan ke laptop. Kemudian hemat waktu di mana itu lebih efisien bagi peternak yang biasanya itu mendeteksi birahi secara manual, itu dapat menggunakan alat ini. Kemudian kelemahannya itu alat ini tuh membutuhkan komponen yang lebih kompleks karena menggabungkan 2 alat. Kemudian jika hasil USG gambar terdapat di monitor, maka hal tersebut itu tidak terdapat kamera yang dimasukkan karena hanya mengubah energi internal lalu divisualisasikan, sedangkan yang dimasukkan ke tubuh itu seperti deteksi atau sensornya baru merupakan alat yang bisa merubah energi. Kemudian kelemahannya yang ketiga yaitu beberapa penelitian menunjukkan jika USG dalam melihat kebuntingan hasilnya lebih baik dari anus, di mana hal ini berbeda dengan deteksi birahi.
Kemudian untuk opportunities atau peluang alat ini, yang pertama adalah dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, inseminasi, dan reproduksi hewan ternak. Kemudian yang kedua, dapat memudahkan dalam mendeteksi kehamilan hewan ternak melalui gambar yang nantinya akan ditangkap oleh fitur kamera yang ada. Kemudian peluang yang ketiga adalah dapat membantu mendeteksi siklus birahi hewan ternak dengan lebih akurat. Selanjutnya untuk threats atau ancaman, apabila alat tidak dikalibrasi dengan benar, maka menimbulkan ketidakakuratan saat mendeteksi hewan birahi atau tidak. Selanjutnya sudah terdapat alat yang lebih canggih. Kemudian kesalahan pembaca. Kesalahan pembacaan hasil karena persepsi peternak yang belum terlalu paham dengan alat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.